Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal 'amal, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya' wa tahhir qulubana min an-nifaq wa tahhir alsinatana min al-kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana min al-khiyanah. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada kesempatan ini Allah Ta'ala memberikan kita nikmat umur. Kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk kemudian sholat jamaah, sekaligus kita masih dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala bisa hadir di majelis ilmu. Semoga ini menjadi ladang amal bagi kita dan sekaligus sebagai sarana agar kita bisa terus untuk kemudian menjadi orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, insyaallah di kesempatan ini kami ingin sampaikan. Terakhir kita bicara tentang apa? Masih ingat Pak? Tentang Selalu Ustaz. Masa suruh Bapak? Seingat saya bicara terakhir yaitu tentang masalah penyesalan penduduk neraka. Betul ya? Penyesalan penduduk neraka. Ini saya lanjutkan bab neraka atau tak ganti tema lain, Pak? Jadi di kesempatan yang lalu kita sudah sempat bicara tentang penyesalan penduduk neraka. Maka hari ini sebenarnya saya ingin membahas tema tentang dahsyatnya neraka. Atau ganti tema lain, Pak? Itu saja. Masya Allah. Boleh kita bahas stres lagi. Satu paket itu, Pak. Karena satu tema mudah-mudahan kita nanti bisa lebih fokus nantinya. Jadi mengulang sedikit tentang apa yang sudah kita uraikan di pertemuan yang lalu tentang penyesalan penduduk neraka. Gak apa-apa, memang belum saya pasang. Gak apa-apa, memang belum saya pasang. Jadi jamaah rahimakumullah, mengulang sedikit apa yang sudah kita uraikan di pertemuan yang lalu tentang orang-orang yang menyesal ketika masuk ke dalam neraka Jahannam. Mereka tidak merasakan kebahagiaan sama sekali. Kemudian juga mereka menyesal karena kenapa kok sampai mereka akhirnya masuk kepada ke dalam neraka. Maka sekarang kita akan lihat betapa ngerinya neraka ini, betapa tidak menyenangkannya tempat ini. Maka harapannya kita jangan pernah berpikir untuk mengatakan tidak apa-apa mampir sebentar di neraka. Jangan. Karena sebagian orang sering bercanda seperti itu. Ini canda yang gak pas. Kenapa?
Karena jemaah rahimakumullah, neraka ini bukan tempat yang menyenangkan, tidak ada menyenangkan di neraka. Semua kita kalau kita masuk ke dalam neraka, betul-betul kita akan apa? Kita merasa tidak nyaman, jemaah rahimakumullah. Tidak ada kenyamanan dan tidak ada kenikmatan di neraka. Sekali lagi saya katakan, tidak ada kenikmatan dan kenyamanan ketika kita masuk ke dalam neraka. Tidak ada kenikmatannya. Nanti kita lihat betapa semua sisi daripada kehidupan di neraka itu betul-betul menjadikan kita menyesal. Jamaah rahimakumullah, saya akan awali dengan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjiyal ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan terhina, terluka jizya. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, ayat ini kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau menyebutkan di dalam ayat ini itu ada keterangan jelas bahwa neraka kita ini pasti karena banyaknya dosa yang kita perbuat. Surga kita belum pasti, Pak. Betul kan? Kecuali para nabi dan rasul, orang-orang yang sudah dijaminkan surga, selesai sudah dari ayat. Maka coba perhatikan jemaah rahimakumullah, Allah sudah pastikan bahwa kalian pasti akan mendatangi neraka itu. Ayat ini ceritanya tentang orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang fasik. Tapi di ayat berikutnya sebagai motivasi bagi kita, tsumma najjiyal ladzina taqaw wa nadhuru adh-dhalimina fiha jizya. Apa kata Allah Ta'ala? Kami selamatkan orang yang bertakwa itu sehingga mereka tidak perlu masuk ke dalam neraka. Nah, kita ingin berharap masuk pada ayat ke-72-nya. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Maka jamaah rahimakumullah, Ibu yang kami hormati, kalau kemudian kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan begini, kalau kemudian neraka kita adalah sesuatu yang memang di depan mata kepala kita, tinggal kita mau mengiyakan masuk neraka apa tidak, kita merespon panggilan neraka apa tidak, dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, yaitu mengerjakan semua amalan penduduk neraka. Atau sebaliknya, kita tahu ini neraka di depan saya harus menghindar dari sini. Ini pilihan. Tinggal kita mau milih yang mana. Tetap kemudian nerobos masuk neraka, atau kita berpikir saya ingin menjadi kelompok yang kedua yang diselamatkan sama Allah Ta'ala. Maka bayangan tentang ketakutan akan neraka harusnya hadir dalam setiap kehidupan kita. Berupaya untuk menghadirkan itu. Memang tidak gampang, Bapak Ibu. Menghadirkan bagaimana dahsyatnya neraka di dalam kehidupan kita tidak mudah. Tapi kita berusaha ke sana. Nah, kajian kita berusaha mengarahkan itu supaya kita lebih sekarang ini neraka dalam keadaan luar biasa, kemudian siksanya dengan demikian dahsyat dan seterusnya yang nanti akan kita pelajari insyaallah. Maka kita betul-betul berhati-hati terkait dengan hal itu. Ini jamaah sekalian. Maka mari jangan pernah berpikir untuk mampir sebentar di neraka. Nanti kenapa saya mengatakan begini? Ada hadis yang menjelaskan tentang betapa tidak menyenangkan di neraka ini. Nah, ini jamaah sekalian. Neraka ini tidak enak. Jangan berpikir, tidak apa-apa, meskipun kita nanti masuk neraka sebentar, terus kemudian nanti kan masuk surga. Iya, selama kita meninggal dalam keadaan muslim, insya Allah ada kesempatan masuk surga. Selama ada tauhid di dalam dada kita, Allah akan selamatkan itu. Cuman problemnya sekarang kita renungkan hadis ini, jamaah sekalian. Hadis yang sangat panjang ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah fa yusbaqu bin nar sabaqah, kata Rasulullah. Nanti akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Paling nikmat, Pak.
paling kaya, paling enak pasangannya, paling kemudian apa lagi? Keluarganya paling enak. Pokoknya orang yang paling nikmat di muka bumi, ternyata dia menjadi ahli neraka. Maka diceritakan di dalam hadis ini, fayusbahu fin nari sabqa. Kemudian dia dicelupkan sebentar di neraka, kemudian dientas sana. Ngecelup saja loh, Pak. Dicelup pluk, terus dikeluarkan lagi. Terus ditanya, jemaah siapa? Tsumma yuqalu ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qad? Hal marra bika na'imun qad? Wahai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan kebaikan? Apakah kamu pernah merasakan kelezatan dan kenikmatan dunia? Apa kata orang ini? La wallahi ya Rabb, tidak pernah. Lali yang menikmati dunia, Pak. Padahal ini adalah orang yang paling nikmat di muka bumi. Paling enak hidupnya, paling enak fasilitasnya, paling enak kemewahan hidup di dunia. Ketika dicelup sebentar di neraka terus kemudian dikeluarkan lagi, itu sudah mengatakan apa? Lupa dengan segala kenikmatan dunia. Lalu bagaimana kalau 2 hari di neraka, Pak? 1000 hari di neraka. Ngeri apa enggak, Pak? Subhanallah. Lali kabeh, Pak. Lali kabeh, bojo ayu lali, dunya akeh lali kabeh karena saking tidak enaknya dan saking sakitnya orang yang disiksa di dalam neraka jahanam. Demikian sebaliknya, wa yu'ta bi asyadin nas bu'san fid dunya min ahli jannah fayusbahu sabghatan fil jannah fayuqalu lahu ya ibna Adam hal ra'aita bu'san qad hal marra bika shiddatun qad. Lalu didatangkan kepada nanti di hari kiamat orang yang paling menderita hidupnya, uripnya gak enak, keluarganya gak enak, dunyanya gak enak, pekerjaannya gak enak, pokoknya orang yang paling tidak enak hidupnya di dunia, kemudian didatangkan pada hari kiamat, ternyata dia adalah ahli surga, lalu kemudian dia dicelup sebentar di surga, kemudian dikeluarkan lagi. Lalu apa yang dikatakan? Fayuqal, ditanya, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Apakah kamu pernah merasakan ketidaknyamanan hidup? Apakah kamu pernah merasakan betapa sempitnya hidup ini? Apa kata ahli surga tadi, Pak? La wallahi ya Rabb ma marra bi bu'san qad wala ra'aitu shiddatan qad. Tidak ya Allah, aku tidak pernah merasakan sedih dan sakit sedikit pun, repot dan susah sedikit pun. Lali dengan repotnya dunia, lupa dengan apa? Kesempitan hidup di dunia. Ini ahli surga. Maka ini 2 kutub yang berbeda, Pak. Yang satu kenikmatannya sempurna di surga, yang satu siksaan dan penderitaannya sempurna yaitu di neraka. Maka mudah-mudahan dengan 2 ayat ini, dengan 1 ayat dengan 1 hadis ini, maka cukuplah sebetulnya. Apakah kemudian kita masih berpikir untuk masuk ke dalam neraka? Maka tentunya tidak. Sama sekali tidak boleh kita punya pikiran seperti itu. Bisa dipahami kira-kira, Pak? Masih berminat masuk neraka, Pak? Tidak. Tidak ya? Alhamdulillah. Berminat tak boleh. Baik, jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana tentang neraka itu keadaannya? Nah, ini sifat-sifat neraka, Pak. Kita mau ceritakan, kita ingin gambarkan ini tempat penyiksaannya seperti apa, Pak? Tempat penyiksaannya seperti apa? Coba kita lihat. Pertama, di dalam neraka itu siksaan yang paling dahsyatnya adalah panasnya. Meskipun dingin di sana juga merupakan siksaan yang sangat dahsyat. Panasnya dalam neraka jahanam, apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Api yang ada di muka bumi yang biasa dipakai oleh anak Adam, api kita itu, Pak, itu merupakan 1 bagian daripada 70 bagian panasnya neraka jahanam. 1/70. Sahabat itu ketika disampaikan seperti ini, Bapak Ibu, mereka mengatakan apa? Qalu wallahi in kanat lakafiyah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, api di dunia saja itu bisa bakar kita semuanya ya Rasulullah. Api di dunia, kita ini kalau dikelompokkan di dalam satu ruangan besar, kemudian disumet, dinyalakan api, lalu dibakar, kebakar enggak kita, Pak? Kebakar. Rumah mewah seperti apapun kebakar dengan api dunia ini. Makanya para sahabat ketika melihat, lu kok cuma 170, wallahi in kanat lakafiyah ya Rasulullah.
itu kemudian sudah bisa membakar kita semuanya Rasulullah. Kenapa harus sampai dilipatkan 70 kali lipat panasnya? Apa kata Rasulullah? Fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluha mithlu harriha. Ya, Allah tetap akan lipatkan sampai dengan 70 kali lipat sempurna nanti di neraka jahanam, dan masing-masing panasnya sama. Bayangkan, jelaskan Allah 70 kali lipat panasnya. Maka sekali lagi saya katakan, kalau masih berminat untuk masuk neraka, coba di rumah latihan dulu, Pak. Nyalakan kompor gas kita, terus taruh jari kita, betah berapa menit kita. Kalau kita betah 1 jam, kita bakal masuk neraka lagi. Tidak ada yang betah. Ini perkaranya adalah perkara yang sangat dahsyat. Perkara yang sangat dahsyat. Itu baru panasnya. Belum lagi nanti apa? Belum lagi nanti jamaah rahimakumullah. Setelah panas ya, apa ini judul teksnya salah. Yang berikutnya bukan cuma panas, Pak, dalamnya itu sangat dalam. Dan Allah berjanji akan memenuhi neraka jahanam itu. Coba kita lihat, Pak, dalamnya, Pak. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah. Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasami'na wajbah. Kami mendengar suara yang sangat kencang, benda jatuh. Wajbah itu benda jatuh, Pak. Duar gitu. Lalu kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadruna ma hadza? Tahukah kamu itu apa, suara apa tadi itu? Kata para sahabat, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian Rasul mengatakan, hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu 70 khalifah. Itu adalah batu yang dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu, baru sampai dasarnya sekarang. Fahuwa yahwi fin naril an hatta intaha ila qahriha, ila qahriha. Subhanallah. Sampai dasarnya itu 70 tahun. Kira-kira Pak, kalau kita punya sumur, batu kita lemparkan 70 tahun baru sampai dasar. Sing nguncalon mati, Pak. 70 tahun jemaah saya baru sampai dasarnya. Dan tempat yang dalamnya seperti ini, itu Allah janjikan akan dipenuhi dengan ahli neraka. Dalam ayat Allah Ta'ala menyebutkan walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku akan penuhi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Seperti apa potret manusia yang bakal masuk neraka jahanam? Salah satunya sifatnya yaitu punya hati tidak mau memahami kebenaran, punya telinga tidak mau mendengarkan kebenaran, tolak ada nasihat, ada tausiah, ada ceramah, dia tolak mentah-mentah. Kemudian dia melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri dan nggak mau ikut. Dia masuk Allah. Kata Allah Taala, ulaika kal mereka itu seperti apa? Binatang ternak. Bayangkan, Allah misalkan orang-orang yang tidak mau memahami ayat-ayat Allah Ta'ala dengan hatinya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, yang gak mau pahami ayat-ayat Allah Ta'ala, gak mau tunduk, mereka itu seperti binatang ternak. Tapi ayatnya kalau berhenti sampai binatang ternak masih ada manfaatnya. Kenapa? Binatang ternak masih ada fungsinya, Pak. Kambing, kulitnya bisa dipakai, dagingnya bisa dimakan. Ya udah. Sapi, binatang ternak yang halal itu bisa kita nikmati, Pak. Masih ada kemanfaatan. Tapi ayat itu tidak berhenti di situ. Balhum adol, ini yang bikin orang itu terhina, Pak. Apa itu? Lebih buruk daripada binatang ternak. Sapi itu, Pak, kalau sudah selesai makan rumput, dia kalau sudah kenyang, dia duduk, Pak, memamah biak. Sapi, Pak. Tapi manusia yang dia tidak bisa memfungsikan akalnya, tidak bisa memfungsikan telinganya, pendengarannya, hatinya untuk memahami kebenaran, dia lebih rakus daripada sapi. Itu balhum adolnya. Iya pada, iya segalanya dimakan, nggak cuma rumput, Pak. Sak tanah-tanah diplok. Iya pada, iya minumnya juga macam-macam, Pak. Manusia yang normal minumnya mungkin minum air, kopi, teh. Ini enggak, Pak, semuanya sampai minyak bumi diminum semuanya. Balhum adol, kata Allah Ta'ala, mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Lebih buruk daripada binatang ternak. Subhanallah. Ini jamaah sekalian. Ini
Ini yang harus kita pahami jamaah sekalian bahwa ternyata panas dalamnya neraka jahanam itu demikian dahsyat. Kemudian juga bagaimana dengan pintunya? Kalau tadi sudah kita lihat bagaimana bangunannya neraka jahanam, sekarang pintunya seperti apa? Coba kita lihat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atun abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Di dalam neraka jahanam itu adalah tempat yang sudah dijanjikan untuk kemudian diberikan kepada para pengikutnya syaitan. Jahanam itu mempunyai 7 pintu dan tiap pintu untuk golongan-golongan tertentu. Jadi masing-masing pintu sebagai apa? Tempatnya masing-masing orang yang akan diazab. Ada orang yang diazab karena dia meninggalkan sholat. Di sana ada neraka sakor. Macam-macam namanya, Pak. Macam-macam. Maka jangan sibuk pikirin ini namanya apa, namanya kelamaan, Pak. Yang penting jangan sampai masuk lewat pintu itu. Itu yang paling penting. Iya betul. Jamaah sekalian, pintu-pintunya banyak. Tapi anehnya, uniknya, kalau kita lihat neraka itu 7 pintunya. Surga ada berapa? Surga ada berapa? Hah? Nah, surga ada 8, Pak. Surga ada 8. Kata para ulama, kenapa Allah jadikan neraka punya 7 pintu dan surga 8? Karena ini bentuk sebagai rahmat Allah Ta'ala, bahwa kesempatan kita masuk surga itu sebenarnya lebih luas daripada kesempatan masuk neraka. Subhanallah. Tinggal kita ini milih jemaah sekalian. Kemudian bagaimana bahan bakarnya? Bahan bakarnya adalah batu, dan batunya punya sifat yang unik. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa 'iddat lil kafirin. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang yang tidak beriman. Orang kafir yang tidak beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, batunya itu terbuat dari pemantik api. Pemantik api itu begini, Pak. Kalau jenengan pernah tahu batu api, Pak, kita punya korek jres. Saya nyebutnya korek jres, Pak. Saya tidak tahu korek. Yang mana kalau kemudian ada seperti batu apinya itu, Pak, yang itu kalau terkena kemudian terkena api sedikit itu bisa memantikkan api, memuncratkan api. Kenapa? Dan itu bahan bakarnya batu. Kenapa? Supaya ahli neraka begitu nempel dengan batu itu, kulitnya langsung terbakar. Lihat, langsung terbakar. Sangat cepat sekali. Itu fungsi. Dan kita tahu jemaah sekalian rahimakumullah, bagian tubuh kita yang paling peka terhadap rasa sakit adalah kulit. Makanya dalam ayat yang lain, kalau rusak kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Rusak, kami ganti kulit yang baru. Kenapa? Gak harus nunggu dagingnya hangus dulu, kelamaan. Satu, mohon maaf Pak, orang itu kalau sudah terkelupas kulitnya, kulit luarnya, yang paling luar ini terkelupas, dagingnya itu diobok-obok sudah gak sakit Pak. Jenengan ini kalau dipraktekkan bahaya ya. Tapi jenengan bisa nanti lihat orang, mohon maaf, semoga Allah jaga kita semua. Seandainya ada orang yang kemudian kecelakaan Pak, kemudian dagingnya, pernah kita jumpai orang yang tangannya putus Pak, tapi dia nggak merasa teriak-teriak. Pernah nggak Pak? Putus tangannya, entah karena mesin atau apa, sudah putus lepas Pak, dia nggak akan terasa sakit. Sampai bagian luar kulitnya itu merasakan sakitnya, baru dia akan teriak. Baru dia akan teriak. Dan dokter anestesi mesti tahu tentang teknik ini. Dokter anestesi itu mesti tahu mana yang harus dimatikan sarafnya. Nah ini jemaah sekalian, terlepas dari itu semuanya, jemaah sekalian, yang pasti ini bahan bakar sangat berbahaya. Yaitu apa? Batu yang bisa mematikan api yang kalau nempel kulit kita langsung kebakar. Langsung kebakar. Ini bahan bakar yang neraka. Terus kemudian juga jemaah sekalian, ini sudah kita lewati. Kalau di ahli surga mendapatkan kenikmatan yang sangat dahsyat. Nanti kapan-kapan kita cerita surga, kita cerita neraka dulu. Mereka mendapatkan bangunan-bangunan dan mendapatkan makanan sebagaimana ahli surga. Kalau ahli surga mendapatkan makanan yang lezat, wa faqihatin katsira, la mamnu'atin wa la mamnu'ah. Buah-buahnya sangat banyak, tidak berputus ketika memakannya. Mau buah apa saja tidak harus tunggu musimnya. Pengin durian langsung, dan bahkan dalam ayat yang lain ayatnya pohonnya itu merunduk supaya ahli surga itu tidak merasa kesulitan. Itu kenikmatan surga. Kita ceritakan nanti insyaallah pada kesempatan berikutnya. Tapi mau kita ceritakan bagaimana
Bagaimana makanannya ahli neraka? Jenisnya macam-macam, Pak. Dapat makan mereka, tapi makanan yang sangat tidak menyenangkan. Yang pertama yaitu pohon berduri, zakum. Dori apa? Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tidak peroleh makanan selain pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Dori itu Pak, pohon berduri yang binatang saja tidak mau makan. Pohon berduri Pak. Saya sering contohkan begini, kalau pengen tahu ngerinya pohon ini Pak, coba sekali-kali kalau mau nyoba, itu kedondong Pak, isinya kedondong itu ditelan. Masuk tak kira-kira? Tambah loro kabeh, tambah sakit semuanya. Subhanallah wa bihamdillah. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Ini sifatnya Pak. Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang sangat berat, neraka yang menyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan mereka. Ini yang saya katakan tadi Pak. Pohon itu, buah itu kalau seandainya dimakan, dia berhenti di tengah-tengah. Tidak keluar karena susah-susah kan nempel di sini karena banyak durinya Pak. Tidak bisa masuk, berhenti di tengah-tengah. Ini dalam keadaan lapar, haus, dikasih makanan model kayak gitu Pak. Tambah sumpah kali neraka itu, tingkat stresnya tinggi. Kemudian yang berikutnya siapa? Pohon zakum. Ini lebih dahsyat lagi Pak. Zakum itu sangat-sangat jelek pohonnya. Buahnya juga sangat jelek. Allah abadikan dalam Al-Quran, surat Al-Waqiah. Tsumma innakum ayyuhad dallun al-mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakum famali'una minha al-butun fasharibuna 'alayhi min al-hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Subhanallah. Kemudian sesungguhnya kami wahai orang-orang yang sesat, ya, wahai orang-orang sesat lagi mendustakan ayat-ayat kami, benar-benar akan kami makankan kalian dengan pohon zakum. Dikasih makanan dengan pohon zakum. Dan akan kami penuhi perutmu dengannya. Sesungguhnya itu adalah kemudian setelah itu kamu akan diberikan air minum yang sangat panas. Nanti akhirnya minumannya kita bahas setelah ini. Maka kamu akan minum seperti onta yang haus. Itulah hidangan untuk mereka di hari pembalasan. Bagaimana sifatnya Pak? Ini sifat zakum Pak. Allah abadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat tentang pohon ini, yaitu pohon yang keluar dari dasar neraka. Pohonnya itu tumbuh dari dasarnya neraka. Mayangnya, bunganya itu seperti kepalanya syaitan. Maka sungguh mereka benar-benar memakan bagian darinya, pohon zakum itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buah zakumnya. Kemudian sungguh setelah makan buah zakum itu mereka mendapatkan minuman yang dicampur dengan air panas. Bayangkan Pak, pohonnya sudah tidak enak, buahnya tidak enak, itu menjadi makanan harian. Bapak Ibu, Rasul pernah menceritakan tentang sifat pohon ini Pak. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang lainnya? Rasul mengatakan begini, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Rasul memberikan nasihat takwa, lalu beliau mengatakan, lau anna qatratan min zakum qutirat fi dari dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aisyahum. Kalau seandainya tetesan zakum ini menetes ke muka bumi, maka akan rusak semua kehidupannya. Rusak kabeh Pak kehidupan kita Pak. Satu tetes. Apa kata Rasulullah? Fa kaifa biman yakunu tu'ama. Lalu bagaimana kalau itu makanannya? Kalau satu tetes bikin kita rusak, bagaimana kalau itu adalah makanannya? Tambah rusak lagi Pak. Subhanallah. Inilah pohon zakum dan buahnya. Itulah makanan ahli neraka. Kemudian ada lagi makanan jenis lain jemaah sekalian, ghislin. Falaysa lahu al-yawma hauna hamim wala tu'amun illa min ghislin. Ghislin jemaah sekalian, kata Ibnu Abbas, ghislin ini campuran antara darah, air dan nanah yang mengalir dari daging-dagingnya penduduk neraka. Jadi ahli neraka nanti ketika diazab oleh Allah Ta'ala, mereka itu mengeluarkan cairan nanah, cairan darah campur jadi satu. Itulah makanan yang menjadi makanan mereka dengan sisa-sisa daging-dagingnya. Ini adalah keadaan makanan yang paling buruk. Jamaah subhanallah, inilah makanan yang ahli neraka. Minumannya bagaimana? Sama Pak, nggak ada yang enak.
makanannya seperti itu, minumannya seperti yang pertama ini, air nanah. Jamaah sekalian, air nanah yang sudah busuk, min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarrahu wa la yakadu yusighu wa yatihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adzabun ghalidh. Kata Allah Ta'ala, di hadapan jahannam, di hadapannya ada jahannam, dan dia akan diberikan minum dari air nanah. Air nanah, jamaah sekalian, gak usah minum Pak. Kita melihat ada orang banyak nanahnya, tubuhnya ngeri, kita melihatnya jijik. Bagaimana kalau itu minumannya? Lebih daripada itu, dia meminumnya, diminumkannya air nanah itu, hampir gak bisa menelan. Bagaimana mungkin orang bisa menelan air nanah Pak? Mau diminum gak bisa Pak, mandek kata-kata. Dan datanglah bahaya kematian dari segala penjuru, tapi mereka gak akan mati. Wa ma huwa bimayyit, mereka tidak akan mati selama-lamanya, dan di hadapannya masih ada adab yang lebih berat lagi. Makanya sifat adab di neraka itu Pak, hukumannya sama tapi beratnya beda. Ini jamaah sekalian, ini minumannya. Kemudian minuman jenis yang kedua adalah air yang mendidih. Wasuqu ma'an jami'hamiman faqatta'a a'ma'ahum. Mereka diberikan minum air yang sangat panas, yang kalau diminum ususnya brodol Pak. Ususnya rusak. Jangankan ususnya, baru melihat air cairan mendidihnya saja seperti timah panas. Jadi ada cairan yang panasnya seperti timah yang dipanaskan atau seperti tembaga yang dipanaskan, itu baru melihat saja, uapnya saja sudah bisa menghanguskan wajah mereka. Allah abadikan dalam Al-Quran, tepatnya dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqah. Dan jika mereka meminta minum, ahli neraka haus minta minum, ya Allah minum ya Allah, niscaya mereka akan diberikan minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah mereka. Itulah seburuk-buruknya minuman dan sejelek-jeleknya tempat. Ini air yang mendidih. Jamaah sekalian, setelah makanannya sudah, minumannya sudah, bagaimana pakaian penduduk neraka? Lebih ngeri lagi Pak. Mereka dapat pakaian, ahli surga dapat pakaian sutra enak mewah, ahli neraka dapat pakaian yang sangat mengerikan. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatran wa taghsha wujuhahum nar. Dan kamu akan melihat orang-orang berdosa pada hari kiamat, mereka diikat, dibelenggu, pakaian mereka adalah cairan tembaga, dan muka mereka ditutup oleh api, diliputi oleh api. Ustaz, pakaian kok cairan? Gimana ceritanya? Nah, jangan pernah tahu Pak, ada orang bikin bikin baju dari cairan Pak. Pernah ya? Ada alatnya, disiramkan, jadi cetakannya keluar langsung dalam bentuk benda-benda. Iya benar. Atau pernah nggak kita melihat orang cara bikin botol ini Pak? Kan dimasukkan kan dalam sebuah alat, disiramkan cairan lelehan daripada plastik, kemudian keluar sudah jadi botol. Ahli neraka cara membuat pakaiannya begitu. Mari kita lihat penjelasan ulama. Yakni pakaian mereka terbuat dari cairan tembaga yang dipanaskan, yang dilumurkan pada kulit mereka sampai membentuk. Jadi mereka disuruh berdiri, disiram cairan tembaga itu sampai membentuk tubuh mereka. Jadi disiram sampai membentuk tubuh mereka. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, setelah terjadi dalam bentuk jadi pakaiannya, nah pakaian ini punya jenis qatiran, yaitu karena cepatnya terbakar oleh api, baunya busuk dan warnanya hitam legam. Ini hukuman untuk siapa Pak? Disebutkan dalam hadis yang sahih, ini hukuman bagi mereka-mereka yang kalau meninggal atau ditinggal mati oleh kerabatnya, keluarganya, orang yang dia cintai, dia nggak mau menerima takdir itu. Dia marah sama Allah, merobek-robek baju, mukul-mukul badannya. Dia mengatakan, kenapa kok anak saya mati? Kenapa kok istri saya meninggal? Kenapa kok suami saya? Kenapa? Dia nggak terima dengan takdir Allah. Maka hukumannya disiram pakai air itu. Sebagaimana hadis yang sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Kata
Kata Rasulullah, orang yang meratapi mayit, naihah itu meratapi mayit berlebihan, Pak. Sedih ditinggal mati orang yang dia cintai itu wajar. Rasulullah ketika anaknya meninggal itu meneteskan air mata, wajar Pak, wajar. Tapi kalau sampai mengatakan tidak terima sama takdirnya Allah kejam ini, itu masuk dalam hadis ini. Naihah itu namanya. Merobek-robek baju, nggak terima, mukul-mukul dada dan seterusnya, yang itu dalam rangka menunjukkan ketidakmauan dia, ketidakterimaan dia terhadap takdir Allah Ta'ala, maka sungguh itu semuanya menjadi hal yang buruk bagi diri. Nah, ini jemaah sekalian, disiramkan air yang seperti ini. Bapak Ibu, jemaah sekalian, itulah keadaan neraka. Nah, ini ada gambaran sedikit tentang siksa neraka yang paling ringan, Pak. Seperti apa itu? Kata Rasulullah SAW, ahwanu alinnar adzaban Abu Thalib wa huwa munta'ilun bina'laini yaghli minhuma dimaghuh. Rasulullah bersabda, penduduk neraka yang siksanya paling ringan adalah Abu Thalib. Dia memakai sandal dengan 2 sandal yang mana otaknya mendidih. Jadi ini ada paling ringan, pakai sandal otaknya mendidih. Tidak ada yang lebih ringan dari ini, Pak. Tidak ada yang lebih ringan dari ini. Kemudian juga tempat tidurnya bagaimana ahli neraka itu? Oh sama Pak, surga mendapatkan firash, mendapatkan dipan-dipan yang empuk, tinggi, menyenangkan. Itu di surga. Di neraka ngeri Pak, tempat tidurnya tidak enak. Atasnya api, bawahnya api, bantalnya api, kasurnya api, selimutnya api. Allah Ta'ala katakan, lahum min jahannam mihad min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Mereka punya tempat tidur dari api neraka, di atas mereka ada selimut dari api neraka. Jadi tempat tidurnya neraka, selimutnya neraka, semuanya neraka. Ini jamaah sekalian, ini tempat tidurnya ahli neraka. Ngeri apa enggak, Pak? Sekarang keadaan fisiknya bagaimana? Ahli neraka itu fisiknya seperti apa? Allah abadikan di dalam Rasulullah jelaskan. Jadi ahli neraka itu, Pak, ma baina mankibail kafir masirata thalathati ayyam lirraqibil musri'. Kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Jarak antara 2 ujung pundaknya orang yang tidak beriman, orang kafir di dalam neraka jahanam itu sejauh perjalanan 3 hari. Digedekno oleh Allah Ta'ala, tambah besar fisiknya. Gigi gerahamnya saja itu sama dengan gunung Uhud. Bayang-bayang. Jadi jangan dibayangkan kalau penduduk neraka itu kecil-kecil kayak kita ini, Pak, ukuran 1 meter, 2 meter, 3 meter. Oh enggak, Pak, tidak. Besar. Apa fungsinya dibesarkan? Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadza kulluhu liqauli ablagh fi ilamihi wa kullu hadza maqdurullah ta'ala yajibul iman bi al-ikhbarus shadiq. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, ini semuanya ditujukan supaya dia merasakan sakit yang sempurna. Soalnya mek cilik, Pak, kalau kecil dimasukkan neraka sebelum mati wis gak iso. Maka caranya bagaimana? Dibesarkan sama Allah Ta'ala sebagai bentuk penghinaan kepada mereka, dan sekaligus mereka merasakan adab yang maksimal dengan tubuh mereka seperti ini. Subhanallah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam hadis yang lainnya, gigi geraham atau gigi taring orang yang penghuni neraka jahanam seperti gunung Uhud, sementara tebalnya kulit itu seperti perjalanan 3 hari. Kulitnya kuandel, Pak. Supaya apa tadi kita ceritakan? Kalau rusak kulit selama, bayangkan Pak, kulit tebalnya itu jauhnya seperti orang safar 3 hari, Pak. Kebayang ya? Ini kalau bukan Rasulullah yang ngomong kita gak akan percaya, Pak. Tapi karena ini hadisnya sahih, sami'na wa ata'na. Kemudian juga dalam hadis yang lain, gigi geraham orang-orang kafir pada hari kiamat seperti gunung Uhud, lebar telinganya 70 hasta, lengannya seperti gunung Baidha, pahanya seperti gunung Marakan, dan tempat duduknya di neraka antara saya itu Rasulullah dari kota Madinah dengan Rabdah, salah satu tempat. Bayangkan coba, jawab saya Allah. Hadis riwayat Hakim, Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ini keadaan fisik ahli neraka. Ustaz, tadi kan ceritanya orang kafir, orang Islam kan tidak gitu. Dan ada orang Islam yang seperti itu, kata Rasulullah. Al-Hafidz Al-Mundhiri mengatakan ada sebuah keterangan bahwa di antara umat ini ada orang yang menjadi besar di neraka nanti sebagaimana orang tidak beriman menjadi besar. Ibnu Majah, Al-Hakim, dan yang lainnya meriwayatkannya dalam hadis Abdullah bin Qais, pada suatu malam saya
saya bersama dengan Abu Huraidah. Kemudian Al-Harith bin Uqais mendatangi kami pada malam itu juga. Dia menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Inna min ummati yadkhulul jannah bi syafaati aktsar min mudhar." Umatku yang paling banyak masuk surga karena syafaatku adalah dari Bani Mudhar. Wa inna min ummati man ya'dhumu lin-nar hatta yakuna ahada zawayaha. Dan akan ada di antara umatku yang menjadi besar bagi neraka hingga sampai mencapai salah satu tepinya. Jadi kita bayangkan ya, kalau neraka tadi itu dilemparkan batu dari ujungnya sampai dasarnya 70 tahun, maka ada yang tingginya umatnya Nabi itu hampir sampai ujungnya tadi itu. Saking besarnya. Nah, ini jamaah sekalian. Tujuannya apa? Menyempurnakan adab. Maka disinilah jamaah sekalian, ahli neraka itu menyesal. Sebagaimana penyesalan pada pertemuan yang lalu, mereka mengalami penderitaan ketika mereka sudah disiksa berkali-kali begini. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inadh dhalimun. Mereka mengadu dengan penyesalan yang sudah kita bahas tadi itu. Di pertemuan yang lalu kita bahas, mereka menyesal, mereka minta sama Allah, mereka minta, ya Allah keluarkan, kami akan amal soleh lagi. Setelah mereka teriak-teriak kepada Allah, teriak-teriak kepada ahli neraka, teriak-teriak kemudian kepada ahli surga, minta syafaatnya, mereka sama sekali gak ada yang bisa bantu. Ahli neraka itu hanya bisa mengatakan apa? Kata Allah Ta'ala, dah ini sawah. Akhirnya mereka nyesel, Pak, karena sudah minta sana. Kan di pertemuan yang lalu saya bahas kan, mereka minta sama Allah dikeluarkan, mereka minta kepada ahli surga, minta tolong pada malaikat penjaga neraka. Ternyata gak ada satu pun yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka sumpah, Pak. Yang mereka lakukan hanya seperti ini, Pak. Ini penyesalan mereka, Pak. Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama saja sudah wis. Kita mengeluh, kita sambat, kita mengadukan masalah kita, atau kita sabar merasakan siksaan ini, sekali-kali tidak ada tempat untuk melarikan diri. Percuma, nyesalnya nggak di sini tempatnya. Mereka sabar selama 100 tahun diadab, kemudian mereka mengeluh selama 100 tahun dan sabar lagi selama 100 tahun, kemudian mereka mengatakan sama saja, wis percuma. Bayangkan nyesalnya nggak cuma sehari 2 hari, 100 tahun, Pak. Karena satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun hitungan kita. Sehingga kalau kita disiksa 3 hari, 3 milenium sisanya, 3000 tahun. Makanya jangan pernah mikir mampir sedilu di neraka. Pak, harus sedilu, Pak. Kita ini kalau seandainya mengukur umur kita, Pak, 1 hari di sisi Allah 1000 tahun hitungan kita, itu kalau kita kalkulasi 1,5 jam hitungan Allah sama dengan 62,5 tahun. Jadi aslinya umurnya awake dhewe iki 1,5 jam di mata Allah. 1,5 jam, Pak. Kakek 1,5 jam, gak sampai 2 jam. Kita merasakan sampai 62,5 tahun itu 1,5 jam hitungan Allah. Makanya Allah selalu mengatakan dunia ini sebentar, dunia ini sebentar. Rasul sering mengulang-ulang, dunia ini sebentar, sebentar, bentar lagi Anda akan mati. Kenapa? Waktunya pendek. Allah menghitung dengan dimensi waktunya. Ukuran Allah Ta'ala itu cuma 1,5 jam. Nah kita nganggapnya panjang. Engko ae wis tobat wis pensiun. Engko ae wis setelah Pak. Setelah meninggal. Nah, ini jemaah sekalian Allah. Kemudian di sana penduduk neraka itu kekal abadi selama-lamanya. Kenapa? Karena kematian sudah disembelih sama Allah. Yu'ta bil mauti yaumal qiyamah ka'annahu kabsyun amlah. Kata Rasulullah, nanti di dalam neraka di akhirat kelak di yaumil qiyamah itu kematian didatangkan dalam wujud kambing berwarna putih bercampur hitam, amlah. Kambing jenis ini adalah kambing yang sering dipakai Nabi untuk berkorban. Jadi kambing ada hitam-hitamnya, warna putih ada hitam-hitamnya. Lalu disembelih di antara surga dan neraka. Jadi di surga neraka, di tengah-tengahnya Allah sembelih kematian itu. Lalu kemudian Allah berfirman, ya ahlul jannah khuludun bila maut, ya ahlun nar khuludun bila maut. Wahai di surga kekal kamu di sana selama-lamanya, wahai di neraka kamu kekal selama-lamanya di dalamnya. Nah, inilah keadaan di mana ahli neraka sudah tidak mungkin lagi kecuali yang memang Allah kasih kesempatan untuk masuk ke dalam surga, yaitu orang yang di hatinya ada iman, ada Islam.
Tapi selain mereka kekal selama-lamanya di neraka. Waliyadzubillah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang kemudian terjaga daripada api nerakanya Allah Ta'ala. Semoga kita semuanya dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Semoga kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala. Istiqomah menjalankan firman Allah, istiqomah menjalankan sunnah Nabi, istiqomah sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah